Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Just Grab Nurseri. Pada video kali ini saya akan bahas di titik pangkas yang manakah untuk mendapatkan anggur dengan tandan terbaik atau tandan maksimalnya. Sebelum kita bahas tentang cara pemangkasannya, perhatikan dulu batang anggur ini. Nih, daun ini. Di sini ada sulur, ya, nih, kosong. Ini susunannya selalu seperti ini anggur ya. Sulur, kosong, sulur, sulur, kosong. Nih. Nah, yang ini yang lebih jelas. Nih. Di sini ada sulurnya, sudah kita pangkas. Ini kosong. Nah, setelah kosong dapat kita pastikan di atasnya ada sulur lagi. 2, 1, 2 nih sulur. Setelah sulur 2 ini pasti kosong. Nih ya, nggak ada sulur. Dan di sini keluar sulur lagi. Untuk apa saya bikin video seperti ini? Agar kawan-kawan tahu cara pemangkasan untuk mendapatkan tandan terbaik dari setiap varian. Gitu ya. Jadi kita harus memilih cara pangkasnya di titik mana supaya dapat klaster terbaik. Jadi sulur ini fungsinya bagi tanaman. Sebelum kita mengenal fungsinya, sulur ini juga sebagai pertanda bahwa perakaran aktif menyerap nutrisi. Jadi keluar sulur. Itu jika masih vegetatif. Dan di tahap pertumbuhannya, sulur ini difungsikan oleh tanaman itu sendiri untuk berpegang pada rambatan. Karena anggur itu adalah tanaman perdu yang merambat. Jadi dia butuh bantuan rambatan untuk dia bisa menjalar atau baik berdiri maupun horizontal di para-para. Ini ya. Nah, di fase vegetatifnya, sulur-sulur inilah yang ketika kita berikan nutrisi generatif atau pupuk pembuahan, dia sulurnya ini berubah menjadi klaster bunga di tempat yang sama. Jadi tidak menjadi sulur tapi menjadi klaster bunga. Titiknya sama di sini. Ini hal-hal sepele tetapi penting untuk diketahui oleh rekan-rekan dalam hal pemangkasan. Apakah ketika kita pangkas di sini anggur tidak bisa berbuah? Dia bisa berbuah, tetap berbuah jika nutrisi yang dibutuhkan untuk fase generatifnya terpenuhi, baik itu dari media tanam, baik itu dari pemupukan yang kita berikan. Karena di media tanam sendiri telah terdapat unsur hara yang dibutuhkan oleh tanaman, sedangkan pemupukan itu untuk menambahkan, karena tidak seluruh kebutuhan unsur hara, baik makro primer maupun makro sekunder, serta mikronya terdapat di dalam media tanam di tempat kita, baik tanah maupun di dalam pot. Sehingga kita memberikan pemupukan untuk mencukupi kebutuhan nutrisi yang dibutuhkan. Seperti kita makan sehari-hari, belum tentu kebutuhan nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh kita itu terpenuhi dari apa yang kita makan. Terkadang kita membutuhkan vitamin. Seperti itu ya. Nih, jika kita melakukan pemangkasan di sini, nah contohnya ini saya kasih contoh. Berbuah tidak? Nah, berbuah. Jadi pemangkasan yang saya contohkan adalah pemangkasan pembuahan ya. Berbuah enggak? Ya kalau nutrisinya cukup berbuah, tetapi malainya tidak bisa panjang. Nah, pemangkasan yang mendapatkan klaster yang panjang adalah di sini. Ini kita buang tunas airnya, kita pangkas di sini. Ini enggak ada sulurnya. Nih, enggak ada sulurnya, kita pangkas. Nah, disinilah ketika mata tunas utama atau tunas bat ini pecah, menghasilkan klaster bunga dengan tandan terbaik. Artinya lebih baik daripada yang ketika kita pangkas di sini dan ada sulurnya. Ini ya di sini. Lebih baik yang ini, yang tanpa sulur. Jadi seperti itu. Ya. Jadi kawan-kawan jika ingin mendapatkan tandan terbaik dalam pola pemangkasannya, ini terlihat remeh dan sepele. Tetapi bisa dibuktikan
oleh kawan-kawan semua. Dari perbedaan hasil pemangkasan yang ada sulurnya di sini, kita pangkas, dan yang tidak ada sulurnya di sini, kita pangkas. Betul apa tidak? Apa yang saya sampaikan ini berdasarkan pengalaman saya dalam berbudidaya anggur selama ini. Dan selalu begitu. Sehingga bisa ditiru oleh kawan-kawan. Jadi seperti ini susunannya. Ketika ini kosong, pasti ada sulur di atasnya. Setelah sulur ini 2, pasti di atasnya kosong. Sulur ini 2, ini 2 ya, 2 sulur ya. Pasti di atasnya kosong. Disinilah kita melakukan pemangkasan. Tapi di batang yang ideal ukurannya pensil ya. Ini sebagai contoh saja untuk pengetahuan. Saya potong cabang ini untuk mengetahui titik sulur. Jadi yang dipangkas adalah mata tunas yang di sampingnya tidak tumbuh sulurnya. Dengan ukuran cabang idealnya adalah 1 ukuran pensil. Dan setelah diberikan pupuk generatif yang cukup. Kalau di kawan-kawan minimal 4 kali ya. Oke, dari apa yang kita katakan ini kita cek faktanya. Ini seperti ini. Ini sebagai contoh. Ini yang kecil ya, yang kecil aja yang contoh. Anggur itu dominasi apikel. Jadi dia akan terpusat nutrisinya atau pertumbuhannya di ujung. Ini kita pangkas di ujung. Berbuah. Tapi ini ada sulurnya. Nih, bekas sulurnya. Klasternya pendek. Ini nggak ada sulurnya. Klasternya lebih besar. Harusnya yang besar yang di depan. Ini sebagai contoh. Malah ini yang di belakang karena ini tidak ada sulurnya. Contoh nih. Ini nggak ada sulurnya. Ini sulur di sini nih. Masih kelihatan. Ya, bekasnya. Ini tanpa sulur. Klasternya panjang. Nah, ini batangnya kecil. Ini batangnya besar. Ini batangnya besar. Ini ada sulurnya. Nih. Ini kita pangkas. Klasternya pendek. Ini batangnya kecil, tidak ada sulurnya, klasternya panjang. Oke, kita berpindah ke pohon yang lain. Ini bisa dibandingkan ya. Nih. Ini pemangkasan di cabang yang tidak ada sulurnya di sininya. Klasternya lebih panjang, dengan batang pun lebih kecil. Ini dengan batang yang ukuran pensil nih, gede nih. Ini saya pangkas di titik ada sulurnya, sengaja memang untuk membuktikan apa yang saya sampaikan tadi. Klasternya kecil dan pendek. Sama nih. Untuk mendapatkan klaster seperti ini, 2 seperti ini harus dipangkas di sini yang tidak ada sulurnya. Jika di sini ada sulurnya, tidak akan pernah pengalaman di saya mendapatkan klaster 2 seperti ini dalam 1 cabang ya. Oke, masih ke sini lagi. Nih. Ini kita pangkas di titik yang tidak ada sulurnya. Nih, ini nggak ada sulurnya, kita pangkas. Ini nggak ada sulur ya, kita pangkas di sini. Seperti ini. Jadi, kita bisa mendapatkan malai yang lebih panjang di cabang-cabang yang kita pangkas dan tidak ada sulurnya. Jadi ketika ada sulurnya, klasternya pendek. Ini seperti ini contohnya nih. Ini ada sulurnya ya. Saya lewati. Ini nggak ada sulurnya di sini. Saya pangkas. Klasternya gede dan panjang. Jadi sama seperti ini juga klasternya besar. Jadi itu untuk membedakan dalam pemangkasan. Jadi ketika klasternya nih, ini nggak ada sulurnya. Ya. Tanpa sulur kita pangkas, klasternya juga gede. Jadi yang ada sulurnya biasanya klasternya pendek. Untuk tanaman anggur ini. Seperti ini. Nah ini contoh. Ini contoh lagi. Ini nggak ada sulurnya. Kita lihat biar jelas ya. Ini nggak ada sulurnya. Ini ada sulurnya nih, masih ada nih. Ini ya sulurnya, masih ada. Kita pangkas di titik yang tidak ada sulurnya. Dia menghasilkan bunga seperti ini buahnya. Yang cabang ke sana justru tidak menghasilkan buah malah. Ketika kita pangkas lagi di titik yang tidak ada sulurnya di sini, baru menghasilkan klaster bunga. Ini contoh ya. Ini kita pangkas, ini nggak ada sulurnya, ini ada sulurnya nih. Ini menghasilkan buah dan sudah matang. Ini song. Lalu cabang yang song ini kita pangkas lagi di titik yang tidak ada sulurnya, baru menghasilkan 2 klaster buah. Seperti itu.
Jadi seperti ini misalkan, nih ada sulur, yang kita pangkas yang tidak ada sulur kayak gini. Yang di sebelahnya nggak ada sulurnya. Jika kita ingin mendapatkan tandan terbaiknya, sama tuh lihat. Nih, ini nggak ada sulurnya. Tuh plaster bunganya, terlihat ya. Jadi ini nggak tanpa sulur. Jadi sebaiknya kawan-kawan memangkas di titik yang tidak ada sulurnya seperti ini. Dan susunan sulur anggur itu 10220. Nih, seperti ini. 1 0 1 2 2 ya, 0. Jadi kita bisa melihat di mana akan melakukan pemangkasan. Ini contohnya nih. Ada sulur 0, sulur 2 0. Nah, kita tinggal pilih di titik 0 itulah kita melakukan pemangkasan di cabang yang ukurannya besar di depan. Oke. Sekian dulu, semoga video ini bermanfaat dan menginspirasi kawan-kawan. Beda. Itu yang ada sulurnya pendek, yang tidak ada sulurnya panjang. Yang ada sulurnya pendek, yang tidak ada sulurnya malainya panjang. Oke, sekian dulu. Semoga video ini bermanfaat dan menginspirasi kawan-kawan semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.